Hari ini adalah tanggal 20 Agustus tahun 2022, di mana seluruh bangsa Indonesia hari ini sedang dalam suasana memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Peringatan Hari Kemerdekaan pada hari ini di tengah-tengah berlangsungnya perang antara Ukraina dan Rusia yang memberikan dampak terhadap sistem perekonomian secara global. Bahkan dari lembaga internasional meramalkan bahwa ke depan akan terjadi krisis ekonomi, bahkan dunia akan gelap. Nah, inilah yang menjadi ketertarikan Jupensu untuk memberikan pandangan terkait dengan keberadaan dari Bapak pendiri bangsa kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno, yang juga adalah sebagai salah satu proklamator bangsa Indonesia. Secara biologis, Bung Karno adalah seorang yang berdarah Jawa dan berdarah Bali. Ayah beliau bernama Raden Sukemi, berasal dari Blitar, Jawa Timur, dan ibu beliau bernama Ayu Srimben yang berasal dari desa Paket Agung yang sekarang sudah menjadi Kelurahan Paket Agung, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Beliau sangat mewarnai dalam kehidupan Jupensu, bahkan Jupensu menjadikan beliau sebagai panutan dalam hidup Jupensu. Selama hidup beliau, tiada hari tanpa berjuang yang penuh dengan pengorbanan. Bahkan di akhir hayat beliau pun, beliau masih berjuang dengan penuh pengorbanan demi tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Perjuangan beliau yang sangat menginspirasi Jupensu adalah saat beliau berusia 24 tahun. Setelah beliau menyelesaikan studinya sebagai seorang insinyur, beliau mendirikan sebuah partai yang bernama PNI, yaitu kepanjangan dari Partai Nasional Indonesia, dengan tujuan Indonesia Merdeka. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana keberanian beliau di tengah-tengah pemerintahan Belanda yang berkuasa pada saat itu. Beliau berani menyampaikan tujuannya untuk merdeka lepas dari pemerintah Belanda pada saat itu. Keberanian beliau tidaklah tanpa risiko. Sehabis mendeklarasikan partai, beliau mulai berurusan masalah hukum dengan pemerintahan Hindia Belanda pada saat itu, yang ujung-ujungnya beliau mulai mengenal kehidupan di penjara. 3 tahun setelah beliau mendirikan partai, di usia yang ke-27 tahun, beliau mulai merasakan kehidupan penjara selama berkali-kali. Beliau dipenjara di beberapa tempat di bawah kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda saat itu, karena pada waktu itu belum ada Indonesia. Beliau berjuang selama 20 tahun sejak mendirikan partai, yaitu pada tahun 1925 dengan tujuan Indonesia Merdeka, dan baru pada tahun 1945 apa yang menjadi cita-cita beliau terwujud, yaitu Indonesia Merdeka. Jadi perjuangan beliau adalah selama 20 tahun. Itu tidak bisa kita bayangkan. Ketekunan beliau, keteguhan hati beliau untuk mewujudkan satu cita-cita. Dan cita-cita beliau bukan cita-cita pribadi, tetapi cita-cita untuk memerdekakan pada waktu itu 70 juta rakyat Indonesia. Inilah yang memberikan inspirasi untuk Jupensu yang tertarik untuk membuat konten tentang beliau. Di Bali, beliau diyakini sebagai titisan Dewa Wisnu atau penjelmaan dari Dewa Wisnu.
sebagaimana diyakini orang-orang di Nusantara selama ini yang meyakini bahwa raja adalah titisan atau penjelmaan Dewa Wisnu. Beberapa orang ada yang bersaksi pada Jupensu bahwa sekitar tahun 50-an beliau atau Bung Karno kalau beliau datang ke Bali, beliau pasti ke Istana Tampak Siring. Dan sebelum beliau datang, pasti ada hujan sebagai pertanda beliau akan datang. Bahkan ada yang mengatakan beliau kelihatan di bulan. Jadi begitulah keyakinan orang-orang Bali terhadap Bung Karno pada saat itu dan juga sampai pada saat ini. Jupensu pernah juga melakukan perjalanan spiritual ke beberapa tempat di Nusantara ini. Ternyata beliau diyakini oleh beberapa orang spiritual yang Jupensu temui. Ada yang mengatakan sebagai utusan yang memiliki roh yang suci, yang telah sempurna. Bahkan ada dari mereka yang menyebut beliau dengan sebutan Eyang. Ada juga yang menyebut beliau dengan sebutan Yang Mulia, atau ada juga yang Paduka, ada juga yang menyebut beliau Master Soekarno. Jadi beliau punya banyak nama sesuai dengan keyakinan orang-orang spiritual yang meyakini beliau yang Jupensu temui. Bahkan ada yang mengatakan beliau selalu bersama Ratu Pantai Selatan. Ada juga yang mengatakan sebagai Kanjeng Ratu, ada yang mengatakan sebagai Ibu Ratu. Tapi yang lebih umum banyak yang mengatakan Ratu Pantai Selatan. Beliau diyakini memiliki harta yang tidak terhitung jumlahnya di beberapa bank di luar negeri maupun di alam gaib. Inilah yang menjadi misteri bagi para penekun spiritual di Nusantara hingga saat ini. Mereka sangat meyakini adanya harta-harta tersebut, sehingga tak jarang mereka sering melakukan ritual-ritual memohon agar harta tersebut bisa diberikan untuk mengembalikan kejayaan Nusantara ini. Hingga saat ini mengenai harta-harta yang terkait dengan beliau dan Ratu Pantai Selatan masih menjadi misteri dan diperjuangkan oleh para penekun spiritual yang berada di jalur ini. Orang-orang yang tidak berada di jalur ini banyak yang tidak percaya, bahkan mereka sering mengatakan bahwa itu hanya sebagai cara untuk menipu, cara untuk membodohi orang-orang, atau dikatakan mengada-ada, bahkan tidak jarang dikatakan sebagai orang yang berhalusinasi. Melalui konten ini, Jupensu ingin mengatakan bahwa apa yang diyakini oleh para penekun spiritual tentang masalah harta Bung Karno, Jupensu meyakini dengan penuh keikhlasan, karena Jupensu yakin yang tidak ada itu ada. Dan Jupensu tidak akan pernah meremehkan upaya-upaya yang dilakukan oleh para penekun spiritual di jalur ini. Malah Jupensu selalu berdoa semoga apa yang dilakukan oleh para penekun spiritual bisa dikabulkan. Dan Jupensu juga yakin perjuangan beliau pasti akan dikabulkan. Dan saatnya nanti beliau atau Bung Karno sebagai proklamator Bapak pendiri bangsa Indonesia ini akan dengan ikhlas menyerahkan tongkat komandonya untuk meneruskan cita-cita beliau demi mewujudkan masyarakat adil dan makmur di bawah naungan Ibu Pertiwi, Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta. Dirgahayu Republik Indonesia ke-77. Indonesia di usia yang ke-77 ini memasuki tujuan yang kedua, yaitu Indonesia maju dan jaya, gemah ripah loh jinawi. Salam Jupensu,
Terima kasih, dan terima kasih.